Bapak Ibu, teman-teman, eh, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk sama-sama kita merenungkan kembali dalam renungan sebutir debu, yaitu mengenai eh, akhir, apakah benar eh, tahun 2023 ini adalah tahun permulaan penderitaan yang ada dalam Alkitab. Kalau kita hubungkan dengan uh, keadaan akhir-akhir ini, kita baru dengar di berita banyak sekali masalah, ya, banyak sekali kejadian yang membuat kita menjadi takut. Banyak sekali kejadian, misalnya ayah membunuh anak, ada perempuan uh, melecehkan anak-anak didiknya, ya, perempuan muda, ya, udah gila sepertinya. Banyak sekali masalah-masalah yang tidak masuk akal. Lantas ada pembunuh serial killer, membunuhin orang, nggak tahu tujuannya bunuh apa, ya, sampai istrinya empatnya dibunuh, ditaruh di rumahnya, lagi dikuburnya di belakang rumah, dibolongin, dibikin lubang, ya. Itu semua kejadian-kejadian yang mengerikan menurut saya. Sudah tidak rasional. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang tahun 2023 ini, banyak kejadian-kejadian juga, kejadian alam juga. Semuanya kacau sepertinya. Gempa bumi di Turki itu hancur-hancuran sama Suriah, ya. Itu terjadinya 500 tahun. Sudah selama 500 tahun tidak pernah ada gempa bumi, itu sekarang ada, ya, karena adanya di patahan antara pulau benua. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapinya sebagai anak Tuhan, ya? Kalau kita lihat dari keluarga-keluarga, begitu banyak juga keluarga yang cerai, yang kelaparan, anaknya ditelantarkan, anaknya diikat di TV tuh, ya, sendirian ditinggal. Waduh, kejam, semuanya kejam. Sepertinya dunia ini semuanya makin hari makin jahat, ya. Bayangkan di Turki sudah berapa orang? 7.000 orang meninggal. Ya, kalau kita lihat TV-nya kesedot, ya, sepertinya. Itu apa? Apartemen langsung rubuh ke bawah, seruk gitu, kayak disedot sama tanah. Saya tidak tahu ini apakah ini hukuman Tuhan atau bukan. Saya tidak mau membahas ke situ, ya. Kalau dilihat waktu zaman Musa, ketika umat Israel itu membuat patung patung sapi untuk disembah, Tuhan marah juga, dan umat Israel yang menyembah patung itu ditelan bumi, Bapak Ibu. Nah, apakah ini semua ada hubungannya dengan tahun 2023? Ada sebagian orang meramalkan bahwa pada tahun 2023 ini adalah tahun permulaan penderitaan. Semua kepala negara juga mengakui bahwa 2023 ini adalah gelap.
semua serba tidak pasti, ya. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu. Kita nggak tahu, kalau kita lihat dari rencana PBB tahun 2030, seluruh dunia akan dipersatukan menjadi satu agama, satu mata uang, satu ekonomi, dan satu eh, pokoknya semua jadi one world, dan tidak boleh ada orang yang miskin, tidak boleh ada orang yang menghina sesamanya, ya. Lantas juga me, memersatukan hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia LGBT, orang yang menjadi homo atau lesbian. Ini mengerikan Bapak Ibu. Apakah itu benar? Nanti tahun 2030 akan kejadian seperti itu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka benar juga tahun 2023 ini adalah tahun permulaan penderitaan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi situasi kondisi seperti ini, ya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah janji, aku beserta engkau, menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang janji Tuhan sendiri. Nah, masalahnya kita percaya atau enggak sama janji Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita bisa menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Tapi masalahnya, iman percaya kita sejauh mana? Apakah kita percayanya 100% atau 90%, 70% atau 50%? Kan relatif. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga diri? Pertama, kita harus tahu dulu, waktu kita beriman, artinya kita percaya kepada janji Tuhan dan pimpinan Tuhan. Nah, kalau kita sudah beriman, maka kita akan berserah pada Tuhan dan taat pada perintahnya. Nah, taat pada perintah dan firman Tuhan ini juga sulit, Bapak Ibu. Kenapa sulit? Karena taat pada perintah dan firman Tuhan seringkali tidak masuk logika. Ya, contohnya, waktu Abraham disuruh persembahkan Ishak, nggak masuk logika. Tuhan memberikan Abraham janji, anak turunan Abraham akan menjadi pasir, seperti pasir di pantai banyaknya, dan seperti bintang di langit banyaknya. Lantas Yusuf juga anak kesayangan, ya, Tuhan pimpin, dia dijadikan budak, setelah jadi budak dibawa ke Mesir, lantas Tuhan kasih dia kedudukan yang tinggi sekali, jadi raja di Mesir. Nah, ini adalah rangkaian rencana Tuhan untuk menolong umatnya. Tapi masalahnya, kita percaya apa enggak? Waktu Yusuf mengalami jadi budak, mungkin dia, kalau dia tidak beriman, dia tidak taat kepada firman, dia akan mengutuki Tuhan, dia akan marah. Kenapa Tuhan tidak jagain saya? Ini kan yang terjadi di kita manusia. Abraham juga begitu. Waktu Tuhan udah kasih anak, anaknya disuruh potong, suruh persembahkan jadi korban bakaran. Waduh, lagi disayang-sayang, ya, suruh mau diambil. Nah, ini logika bertentangan dengan iman. Logikanya,
Yang benar aja kata Abraham, masa anak udah gede suruh saya potong, kan ada kambing. Kenapa potong anak saya? Suruh bakar anak saya. Itu logika. Tapi inilah disinilah ketaatan Abraham. Dia taat apapun yang Tuhan suruh dia lakukan. Walaupun berat, walaupun sedih, walaupun sakit, dia jalankan. Ini ketaatan. Inilah perbuatan iman, Bapak Ibu. Jadi, iman, kepercayaan. Kita tidak mungkin taat kalau kita tidak percaya. Itu dulu. Kalau kita percaya, baru kita bisa taat. Waktu kita bisa taat, maka mujizat terjadi. Terjadinya apa? Udah mau ditusuk anaknya untuk dibakar, Tuhan bilang stop. Ada dombanya untuk dipersembahkan. Waktu Yusuf di penjara, dia tetap taat pada firman Tuhan. Tetap taat, tetap menyembah Tuhan, hatinya tetap tertuju dan fokus kepada Tuhan. Akhirnya dia jadi raja muda. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan juga. Umat Israel akhirnya Yakub sama semuanya dibawa ke Mesir. Selamat dari kelaparan dan hidup sejahtera. Seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan maksud. Tapi Tuhan mau menguji kita dengan segala proses yang menyakitkan. Sama seperti waktu menguji emas. Emas kalau mau diuji supaya jadi sempurna itu dibakar. Sampai meleleh, sampai sudah tidak tahu apa-apa lagi. Akhirnya dia menjadi murni dan mengkilap. Nah ini Bapak Ibu. Sekedar renungan, tapi coba Bapak Ibu renungkan pelan-pelan. Bagaimana pimpinan Tuhan? Yang penting kita harus berpegang pada janji Tuhan, firman Tuhan. Walaupun gonjang-ganjing dunia seperti apapun, jangan takut, berserah kepada Tuhan. Tetap taat pada firman Tuhan dan lakukan. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa ya, klik subscribe dan share. Tuhan memberkati.